Para ilmuwan ini telah menemukan makhluk laut luar biasa yang memiliki emosi manusia karena kekuatannya yang mematikan. Para ilmuwan memutuskan untuk membunuhnya, namun seorang pembersih toilet yang baik hati mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan makhluk laut itu. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah kota kecil dekat pantai, hiduplah seorang gadis bisu yatim piatu bernama Elisa. Dia dapat mendengar semua orang berbicara, tetapi tidak dapat mengungkapkan pikirannya sendiri dengan kata-kata. Dia tinggal di sebuah gedung apartemen tua di atas sebuah teater. Elisa tidak memiliki keluarga sendiri, tetapi tetangganya, Giles, memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Elisa bekerja di sebuah laboratorium rahasia pemerintah, dan shiftnya dimulai pada tengah malam. Setelah terbangun karena alarm, Elisa mandi, berdandan, dan membawa sarapannya ke apartemen Giles. Mereka makan bersama, dan Giles terus berbicara tentang acara TV favoritnya. Pembicaraannya membantu Elisa mengatasi rasa kesepiannya. Pemilik apartemen juga seorang pria yang baik hati, dan sering memberikan tiket nonton gratis untuk Elisa. Setelah meninggalkan gedungnya, Elisa menggunakan bus untuk mencapai tempat kerjanya. Salah satu rekan kerjanya yang bernama Zelda selalu menjaga Elisa. Namun ia banyak bercerita tentang suaminya, yang membuat Elisa merasa kesepian. Dia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya dan membersihkan setiap sudut laboratorium. Tiba-tiba, mereka diganggu oleh supervisor mereka, yang meminta semua staf untuk lebih berhati-hati di masa depan, karena mereka akan kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah seorang ilmuwan bernama Dr. Robert Hofstetler, yang membawa sebuah aset penelitian yang sangat berharga ke laboratorium. Setelah beberapa saat, Kolonel Richard Strickland memasuki laboratorium dengan sebuah silinder besar berisi air. Dialah yang menemukan aset ini. Elisa menjadi penasaran dan mencoba melihat lebih dekat, tapi Richard meminta semua orang untuk pergi. Segera, setelah jam kerja, Elisa bergabung dengan Giles untuk mengunjungi sebuah kafe. Giles tidak menyukai kue tart jeruk nipis, tetapi tetap membelinya karena seorang pekerja kafe yang tampan merekomendasikannya. Giles ingin mendekati pekerja itu, tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Mereka kembali ke rumah dan menyalakan TV. Melihat para aktor muda itu, Giles teringat masa remajanya sendiri. Dia menyesal tidak menjaga kesehatannya dan menemukan kekasih saat masih muda. Tidak mudah untuk hidup sendirian. Hal ini membuat Elisa bertanya-tanya, apakah dia akan bisa menemukan kekasih atau berakhir seperti Giles. Keesokan harinya di tempat kerja, Elisa dan Zelda membersihkan toilet pria. Tiba-tiba, Richard tiba di sana, tetapi menyarankan para wanita untuk terus bekerja. Dia selalu membawa alat pengusir hama, dan meletakkannya di wastafel untuk menggunakan toilet. Begitu dia pergi, Elisa menyadari bahwa tongkat itu meninggalkan noda darah di wastafel. Setelah membersihkan noda tersebut, gadis-gadis itu berjalan melewati laboratorium dan melihat Richard berlumuran darah. Para staf membawanya pergi sementara supervisor meminta Zelda dan Elisa untuk membersihkan laboratorium. Ada darah di mana-mana, tetapi Elisa juga menemukan jari-jari Richard tergeletak di lantai. Zelda bergegas memanggil supervisor sementara Elisa mulai menjelajahi laboratorium. Dia akhirnya bisa melihat lebih dekat aset tersebut, yang terlihat seperti manusia duyung. Setelah sampai di rumah, Elisa menceritakan semuanya kepada Giles. Namun dia tidak percaya bahwa Merman itu ada. Dia meminta Elisa untuk beristirahat sementara dia pergi untuk mengantarkan lukisan terbarunya. Namun Elisa tidak bisa mengeluarkan Merman dari kepalanya. Keesokan harinya di tempat kerja, dia menyelinap ke laboratorium dan mencari Merman. Kali ini, dia ditempatkan di sebuah kolam. Elisa mengupas telur yang dibawanya untuk makan siang dan menunjukkannya pada si duyung. Ketika Merman itu mendekat, dia membuat Elisa kaget karena tubuhnya yang maskulin, yang sangat mirip dengan manusia. Elisa meninggalkan telur tersebut di dekat kolam, dan manusia duyung segera mengambilnya. Ketika ia keluar dari laboratorium, Zelda menyeretnya ke kantor karena Richard ingin bertemu dengan mereka. Zelda memperkenalkan dirinya dan Elisa serta menjelaskan bahwa Elisa adalah anak yatim piatu yang menyedihkan yang ditemukan di pantai. Kotak suaranya rusak, dan hal itu membuat suaranya hilang dan meninggalkan bekas luka di lehernya. Richard merasa kasihan padanya dan berterima kasih kepada Elisa karena telah menemukan jari-jarinya. Dia meminta mereka untuk menjauh dari ikan duyung itu karena dia sangat berbahaya dan menggigit jari-jari Richard. Elisa mendengarkan dengan seksama, tapi dia masih ingin bertemu dengan pria itu lagi. Lain kali, dia bahkan membawa pemutar musik dan mengajarkan bahasa isyarat kepada pria duyung itu. Dia merasa nyaman dengan Elisa dan makan di sampingnya. Elisa juga senang mendapatkan teman baru, dan dia bertemu dengan Merman setiap hari. Terkadang mereka mendengarkan musik, dan terkadang mereka bahkan menari bersama. Suatu hari, Dr. Robert melihat Elisa sedang berkomunikasi dengan Merman, tapi dia tidak mengganggunya. Nama aslinya adalah Dimitri, dan dia adalah seorang mata-mata dari Rusia yang mencoba untuk menculik si manusia kelelawar. Dimitri bertemu dengan perwira Rusia dan memberikan semua informasi mengenai kapal tersebut. Richard menyadari betapa berbahayanya penelitian ini, jadi dia memasang kamera keamanan di pintu keluar.
Elisa terkejut melihatnya dan bergegas memeriksa apakah semuanya baik-baik saja dengan si pria. Dia menemukan pria itu diikat dengan rantai dan mengeluarkan darah tanpa henti. Tiba-tiba, Richard masuk dan Elisa bersembunyi di sudut ruangan. Richard adalah orang yang membuat merman itu berdarah. Dia menyiksa makhluk malang itu dengan alat pemukul ternaknya dan menikmati tangisannya yang menyakitkan. Ketika si manusia duyung jatuh pingsan, Richard memanggil Jenderal Hoyt dan meminta pendapatnya. Manusia duyung itu ditemukan di hutan Amazon di mana penduduk asli biasa menyembahnya. Namun Richard sangat yakin bahwa manusia duyung itu bukanlah Tuhan. Asal-usulnya adalah sesuatu yang lebih rumit, seperti sistem pernapasannya yang unik, yang bekerja di luar air. Sang jenderal tahu bahwa Rusia sedang berusaha mencuri makhluk ini, jadi dia lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secepat mungkin. Ia ingin Richard membedah tubuh duyung itu untuk diteliti seperti yang mereka lakukan pada hewan. Dmitri menjelaskan bahwa membunuh makhluk langka seperti itu adalah sebuah kebodohan. Tapi Jenderal Hoyt tahu siapa yang bertanggung jawab. Dialah yang akan membuat keputusan akhir. Dan keputusannya adalah membunuh merman dan mempelajari sistem kerjanya. Elisa mendengar semuanya dan ingin menyelamatkan manusia itu. Dia butuh bantuan, tapi tidak ada orang lain selain Giles. Giles sangat terkejut mendengar rencana Elisa. Dia tidak bisa melawan hukum untuk menyelamatkan ikan duyung. Hanya karena dia kesepian. Semua ikan di tangki ikan juga kesepian. Tapi Elisa tidak bisa menyelamatkan mereka. Ikan duyung hanyalah ikan biasa. Elisa meminta Giles untuk mendengarkannya sekali saja. Selama beberapa hari terakhir, dia menghabiskan banyak waktu dengan ikan duyung. Ia merasa dirinya sangat mirip dengannya. Mereka berdua tidak dapat berbicara dan menggunakan isyarat untuk mengekspresikan emosi mereka. Ketika orang itu melihat Elisa, dia tidak menghakiminya sebagai orang yang tidak lengkap. Dia tidak melihat kekurangan pada Elisa dan merasa bahagia dengan kehadirannya. Tidak ada yang pernah membuatnya merasa seperti ini. Dia tidak bisa membiarkan si manusia perahu mati begitu saja. Giles masih tidak memahaminya dan beralasan. Karena dia harus mengirimkan versi kedua dari lukisannya. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun dan tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Giles bergegas menemui kliennya. Namun kliennya yang kasar bahkan tidak mau repot-repot melihat lukisannya. Giles menjadi sangat kesal dan pergi ke kafe. Pekerja di sana mengagumi lukisannya dan menawarkan kue pie gratis. Giles merasa tersentuh oleh sikap baik hati tersebut dan mengatakan bahwa dia mengunjungi kafe ini hanya karena dia suka berbicara dengannya. Satu-satunya temannya adalah Elisa, tapi dia tidak pernah pandai berbicara. Pekerja itu tersenyum dan mengaku bahwa dia senang mengetahui tentang pelanggannya. Giles mengambil kesempatan ini untuk mendekati pekerja tersebut. Namun dia salah paham dan memintanya untuk pergi. Giles benar-benar patah hati dan kembali ke rumah. Dia akhirnya menyadari bahwa Elisa adalah satu-satunya orang yang dapat dia ajak bicara tanpa dihakimi. Sebagai imbalan untuk menjadi teman yang baik, Giles siap membantu Elisa dan merman yang dicintainya. Mereka harus bergegas karena Richard bukan satu-satunya musuh mereka. Dmitri bertemu dengan petugas Rusia lagi dan memberitahu mereka tentang merman yang terbunuh. Petugas itu memintanya untuk menunda prosedur atau menculik merman. Besok malam, dia memberi Dmitri sebuah alat pemicu yang dapat mematikan semua listrik di laboratorium setidaknya selama 10 hingga 20 menit. Sementara itu, Dmitri harus menggunakan suntikan khusus untuk menidurkan merman dan membawanya ke Rusia. Suntikan itu mungkin akan membunuh si ikan duyung, tapi setidaknya Rusia akan memiliki mayatnya. Dmitri tidak mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan karena ia bergabung dalam misi ini sebagai seorang patriot, tetapi juga sebagai ilmuwan yang tidak dapat menyakiti makhluk yang begitu berharga. Namun, perwira Rusia memaksanya untuk menjalankan misi ini sesegera mungkin. Sementara itu, Elisa juga merancang rencananya. Giles menggunakan keahlian melukisnya untuk membuat identitas palsu, dan dia akan berpura-pura menjadi tukang cuci. Begitu sampai di tempat parkir, Elisa akan mengubah posisi kamera dan membawa si tukang cuci ke dalam troli laundry. Setelah itu, mereka akan melarikan diri dengan truk Giles. Keesokan harinya di tempat kerja, Elisa tetap waspada, tetapi Richard memanggilnya ke kantor. Tiba-tiba, dia mencoba menggodanya, tapi Elisa langsung menolaknya. Sekarang dia semakin membencinya dan ingin melindungi pria itu dari pria kotor ini. Dmitri masih berjuang untuk membuat keputusan yang tepat dan meminta Richard untuk menunda prosedur pemotongan. Dia menjelaskan bahwa duyung adalah makhluk cerdas yang mampu mempelajari emosi dan bahasa. Richard menyeringai dan berkata bahwa orang Rusia juga memiliki emosi dan kecerdasan. Tapi orang Amerika juga membunuh mereka. Jadi membunuh ikan duyung bukanlah masalah besar. Sebagai orang Rusia, Dmitri merasa terhina, tapi ia tak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia melihat rekaman keamanan di mana Elisa mengubah posisi kamera. Tapi Dmitri tidak memberitahu Richard. Sebaliknya, dia bertemu Elisa seorang diri dan bertanya untuk siapa dia bekerja.
Ketika ia menyadari bahwa Elisa hanya menyelamatkan ikan duyung, Dimitri setuju untuk membantunya. Dia menyuruhnya untuk menyimpan ikan duyung itu di dalam air asin dan juga memberinya makan protein khusus. Setelah itu, Dimitri bergegas mematikan listrik agar Elisa dapat melarikan diri dengan mudah. Giles telah sampai di tempat parkir dengan truknya, tapi satpam tidak mengizinkannya masuk. Dimitri menggunakan popper untuk meledakkan sekring dan menyuntik petugas keamanan sehingga Giles dapat melanjutkan misinya. Zelda juga melihat Elisa, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Elisa memasukkan orang itu ke dalam truk dan pergi. Richard sampai di tempat parkir, namun terlambat. Elisa memasukkan pria itu ke dalam bak mandi dan melumurinya dengan garam. Manusia duyung itu mulai bernapas lagi, dan Elisa sangat senang. Sementara itu, Richard masih percaya bahwa Rusia telah mengambil pria itu. Para ahli keamanan mengatakan bahwa kelompok elit yang sangat terlatih dan dibiayai dengan baiklah yang melakukan penculikan ini. Sedikit yang mereka ketahui bahwa hal itu dilakukan oleh seorang petugas kebersihan. Richard menyelidiki semua anggota staf, tetapi tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sementara itu, Elisa telah memeriksa ramalan cuaca dan menandai tanggal kapan hujan akan turun. Setelah kanal-kanal penuh dengan air hujan, dia akan melepaskan Merman. Dimitri juga ingin agar Merman dilepaskan secepatnya, karena Richard sudah mulai mencurigainya. Elisa dan Zelda juga harus bersikap normal agar tidak dicurigai. Elisa tidak mengambil cuti dan meminta Giles untuk menjaga Merman pada malam hari. Namun, dia tidak sengaja tertidur, dan pria itu berkeliaran di seluruh rumah. Giles terbangun. Dia menemukan si manusia perahu sedang memakan salah satu kucing mereka. Si manusia perahu terkejut dan menyerang Giles. Kemudian dia berlari keluar dari apartemen. Giles segera menelepon Elisa dan memintanya untuk kembali ke rumah. Elisa khawatir dengan luka Giles, namun Giles menyarankannya untuk mulai mencari pria itu. Elisa mengikuti jejak darah dan menemukan Merman sedang duduk dengan tenang di bioskop. Dia hanya ingin menonton film. Elisa membawanya kembali ke apartemen, dan dia meminta maaf kepada Giles dengan menyentuh kepalanya dan lukanya. Merman secara bertahap belajar banyak tentang emosi manusia. Perasaannya terhadap Elisa juga berubah, dan dia mulai memandangnya dengan cara yang romantis. Pada awalnya, Elisa merasa takut, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia juga jatuh cinta pada pria itu. Setelah semakin dekat dengannya, Elisa tidak bisa menyembunyikan emosinya lagi dan terus tersenyum lebar. Zelda menyadari perubahan pada dirinya dan segera memahami bahwa temannya sedang jatuh cinta. Elisa menjelaskan bahwa dalam hal cinta, Merman sama seperti manusia. Mendengar hal ini, Zelda merasa puas karena Elisa akhirnya mendapatkan seorang pria. Mereka hampir lupa untuk melepaskan Merman. Yang paling banyak menghadapi masalah adalah Dimitri yang malang. Di satu sisi, Richard terus menyelidikinya, dan di sisi lain, Rusia meminta bukti penyelesaian misi. Dimitri berbohong bahwa dia membunuh orang itu dengan suntikan dan membuang mayatnya. Namun para perwira Rusia tampaknya tidak puas dengan penjelasannya. Mereka tidak banyak bicara saat ini, tetapi berjanji akan segera menghubunginya. Sementara itu, Elisa semakin dekat dengan Merman, dan mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Suatu hari, Elisa menutup semua saluran air dan mengisi kamar mandinya dengan air agar ia dapat berenang di sepanjang Merman. Air mulai menetes ke apartemen lain dan bahkan mencapai teater. Para tetangga mulai mengeluh, sehingga Giles memeriksa Elisa dan terkejut saat melihatnya berada di pelukan kapal. Giles tidak mengganggu momen romantis tersebut dan menunggu Elisa keluar. Dia juga memiliki beberapa berita menarik untuk dibagikan. Rambutnya tumbuh kembali dan lukanya menghilang. Hal ini terjadi setelah si duyung menyentuhnya. Dia bukan hanya seekor binatang, dia istimewa. Giles ingin memeliharanya untuk sementara waktu, untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Elisa setuju, karena dia juga belum siap untuk meninggalkannya. Namun, semakin lama dia tinggal, semakin besar bahayanya. Dimitri dibuntuti oleh polisi, dan Richard tidak akan berhenti sampai ia menemukan para penculiknya. Dimitri akhirnya mendapat telepon dari petugas Rusia, dan mereka memberitahukan kepadanya tentang keberangkatannya dari negara ini dalam 2 hari. Saatnya Dimitri kembali ke tanah airnya. Di sisi lain, Richard belum menemukan petunjuk tentang pria itu. Dia telah berhenti menerima telepon dari Jenderal Hoyt. Lalu sang jenderal tiba di kantornya. Dia tidak peduli dengan jasa yang telah dilakukan Richard selama ini. Satu kesalahan yang dilakukannya akan menghancurkan seluruh hidupnya. Sang jenderal meminta Richard untuk menemukan orang itu dalam waktu 2 hari, atau dia akan dihapus dari dunia ini. Hujan telah turun, dan ini adalah malam terakhir Merman di rumah Elisa. Elisa menyajikan banyak telur rebus dan menatapnya dengan penuh cinta. Elisa membayangkan bernyanyi dan menari di atas panggung bersama Merman. Tapi itu hanya mimpi, mustahil untuk mewujudkannya. Keesokan harinya, Elisa memanggil Zelda ke rumah karena kondisi Merman tidak baik. Mereka harus mengirimnya kembali ke laut sesegera mungkin.
Zelda pergi untuk menelepon Dimitri untuk meminta bantuan, tapi dia sudah meninggalkan rumahnya. Richard menunggu di luar gedungnya dan meminta asistennya untuk meninggalkan, karena dia akan menangani masalah ini sendiri. Dimitri bertemu dengan petugas Rusia, namun bukannya menyuruhnya kembali, petugas tersebut malah menembak Dimitri. Tiba-tiba, Richard tiba di sana dan membunuh petugas tersebut. Dia berjalan ke Dimitri dan menawarkan untuk membantunya jika dia mengungkapkan nama dan jajaran tim penyerang. Dimitri mengatakan bahwa para penculik tidak memiliki nama atau pangkat. Mereka baru saja bersih-bersih. Richard langsung teringat pada Zelda dan pergi ke rumahnya. Dia menghadapinya dengan percaya diri dan berbohong bahwa dia tidak tahu tentang pria itu. Sayangnya, suaminya yang bodoh menceritakan semuanya, karena dia mendengar Zelda berbicara di telepon. Richard mengucapkan terima kasih kepada suaminya dan bergegas ke tempat Elisa. Zelda segera mengambil telepon untuk menelepon Elisa dan menceritakan tentang Richard. Elisa tidak membuang waktu sedetik pun dan mengemudikan perahu menuju dermaga. Ketika Richard sampai di apartemennya, dia tidak menemukan siapapun kecuali matanya yang tajam, memperhatikan tanggal yang ditandai di kalender. Giles dan Elisa mengucapkan selamat tinggal pada si nelayan dan memintanya untuk melompat ke dalam air. Tetapi si nelayan mengingat janji Elisa untuk tetap berada di sampingnya. Elisa mulai terisak dan menjelaskan bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Sebelum si manusia perahu bisa menjawab, mereka ditembak oleh Richard. Pria jahat itu sangat senang karena akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya. Giles menjatuhkannya. Setelah itu, dia bergegas memeriksa Elisa, tetapi dia mengalami pendarahan yang sangat parah. Pria itu menyembuhkan lukanya dan bangkit untuk memeriksa Elisa. Dia menjadi sangat marah dan membunuh Richard untuk membalas kematian Elisa. Polisi juga tiba dan mengepung dermaga. Melihat hal ini, si manusia perahu menggendong Elisa dan melompat ke dalam air. Pertama, dia menyembuhkan luka-lukanya, dan kemudian dia mengubah bekas luka Elisa menjadi insang. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Sekarang dia juga bisa bernapas di bawah air dan menghabiskan sisa hidupnya bersama cinta sejatinya, ikan duyung.